Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 26 Maret 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu memberkati orang yang rendah hati dan jujur. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Kami mohon, gerakkanlah hati kami agar selalu rendah hati dan jujur dalam bertingkah laku, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan ke-1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu memberkati orang yang rendah hati dan jujur. Hari ini Yesus memberikan satu perumpamaan yang sangat menarik untuk melukiskan sikap-sikap manusia di hadapan Tuhan. Seorang Farisi berdiri dan berdoa, "Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Menurut Yesus, cara berdoa orang Farisi ini tidak berkenan kepada Allah, karena ia menunjukkan kehebatannya di hadapan Allah. Ia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ia melaporkan kepada Tuhan segala kesuksesannya. Dalam kesuksesannya, ia mau mengangkat dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia tidak lagi melihat kunci kesuksesannya karena berkat bantuan Tuhan, tetapi pada dirinya sendiri. Ia tidak sadar bahwa kesombongan diri ini adalah dosa besar di hadapan Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, doa yang benar adalah ekspresi iman yang tulus kepada Tuhan, entah dalam bentuk syukur atau permohonan. Ucapan syukur karena Tuhan memberkati segala usaha kita, mengabulkan doa kita,
menuntun gerak-gerik kita sehingga kita selamat. Singkatnya, Tuhanlah yang menjadi kunci dari segala kesuksesan dan keselamatan kita. Kesalahan orang Farisi dalam Injil hari ini adalah ia melihat keberhasilannya hanya berkat usaha pribadi tanpa campur tangan Tuhan. Dia lupa bahwa otaknya adalah ciptaan Tuhan. Nafas kehidupannya selalu disiapkan Tuhan dan lain-lain. Dia terlalu sombong. Sementara doa orang pemungut cukai dianggap benar oleh Yesus Kristus. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan tidak berani melihat ke atas. Sambil memukul dada, memukul diri, ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai menganggap dirinya sebagai orang berdosa. Ia menyesal karena ia sudah berbuat salah di hadapan Tuhan dan sesama. Ia merasa tidak berarti di depan Tuhan. Karena itu ia memohon ampun. Doa memohon ampun dan berbalik kepada Tuhan adalah satu sikap yang selalu dipuji Tuhan. Doa seperti ini sungguh mendatangkan berkat bagi pendoa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana cara kita berdoa? Apakah dalam berdoa kita selalu menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang harus dipuji dan pribadi yang selalu dicintai? Apakah dalam berdoa kita selalu mendambakan kebelas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa kita dan menerima kita kembali sebagai anaknya? Atau kita bersikap seperti orang Farisi yang sangat mencintai diri sendiri dan menempatkan orang lain tidak punya arti di depan Tuhan? Apakah dalam berdoa kita selalu menempatkan diri kita sebagai nomor satu dan membiarkan Tuhan mendengarkan litani kesuksesan kita karena kehebatan pribadi kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita ikuti nasihat Yesus hari ini. Dalam berdoa kita harus selalu menempatkan diri kita sebagai pribadi yang selalu merasa bergantung pada Tuhan. Kalau toh kita berhasil dalam usaha dan bebas dari segala godaan setan, kita harus ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang selalu memberkati usaha kita dan melindungi kita sehingga kita boleh alami kesuksesan dan keselamatan itu. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja bersama kita. Jadi bukan karena usaha kita semata tanpa campur tangan Tuhan. Tuhanlah yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Tuhan selalu bekerja dalam diri kita. Bersama Bunda Maria kita berdoa. Semoga Tuhan senantiasa menggerakkan hati kita agar selalu rendah hati dan jujur dalam bertingkah baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.